Pak dan Ibu, baik sebelumnya saya akan menyampaikan rules-nya ya. Jadi yang pertama silahkan untuk meng-off-kan audio selama MC atau moderator berbicara serta saat narasumber memaparkan materi atau menjelaskan terkait materi pada pagi hari ini ya. Dan boleh meng-on-kan audio saat diberi kesempatan berbicara atau bertanya. Dan yang kedua, silahkan boleh makan dan minum selama acaranya ya. Dan yang ketiga, apabila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom chat atau raise hand atau juga bisa meng-on-kan audio. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Yuli dari Gamal Institute dan kali ini saya akan mandu acara kunjungan online yaitu mengunjungi kebun kelapa Pandanwangi ya. Dengan narasumber kami Pak Jasman Silitungan, Pekebun Kelapa Pandanwangi. Halo Pak Jasman, apa kabar Pak? Sehat ya Pak? Sehat, sehat. Hmm. Ya, Alhamdulillah. Dan terima kasih juga atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian ya pada acara pagi hari ini. Dan perkenalkan saya Yuli dari Gamal Institute yang akan menjadi MC acara kali ini ya. Dan saya akan membacakan susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian sambutan dari Pak Hendra Sipayung, kemudian yang ketiga pemaparan narasumber, yang keempat diskusi, dan yang kelima penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, pada acara yang luar biasa ini kita sambut Pak Hendra Sipayung untuk memberikan sambutannya. Halo, selamat pagi Pak Hendra Sipayung. Halo Pak Hendra Sipayung. Baik Bapak dan Ibu, mungkin karena terkendala sinyal ya, jadi kita langsung saja kita sambut Pak Jasman Silitonga. Kepada Pak Jasman, saya persilahkan. Halo, selamat pagi. Ya Pak, selamat Iya, pagi Pak Jasman. Ya, selamat berjumpa, selamat datang secara virtual di Kebun Kelapa Genjah Pandanwangi, Sumatera Utara. Ini di sini ya, kita ada kebun induk dan sekalian kebun produksi. Kelapa Pandanwangi kita sudah kebunkan sejak 2001 ya. Sejak ya. 2001. Dan asal muasalnya memang ya semua orang sudah mempercayai dan bukan rahasia umum lagi, ini lebih dahulu dipatenkan oleh Thailand, kemudian Ya. Malaysia dan beberapa negara ASEAN lainnya seperti Vietnam, Filipina, dan terakhir akhir-akhir ini booming. Ya sebenarnya kita agak terlambat, tapi ya tidak ada kata terlambat apabila kita mau memulainya ya. Ini kita yang pertama di Sumatera Utara di Indonesia. Kita mulai kebunkan tahun 2001 dan ini sudah berproduksi sekitar kurang lebih 18 tahun. Kita sudah stabil produksinya ya. Jadi ini contoh kebun produksi kita. Kelapa Pandanwangi ini sebenarnya keunikannya ya seperti yang kita ketahui. Seperti kita ketahui kelapa ini mempunyai ciri khas yang cukup unik ya, dari akar sampai batangnya itu Ya. dan buahnya juga memiliki aroma pandan dan mempunyai kemanisan yang sangat lebih tinggi dibanding ke kelapa-kelapa jenis lain ya. Jadi Ya. apabila kita makan buah segarnya, perpaduan antara wangi dan rasanya itu sangat nikmat. Jadi cukup banyak disenangi oleh para penikmat kelapa muda ya. Jadi tidak perlu ditambah gula atau perasa buatan atau perasa dari luar lagi untuk menambah kenikmatannya. Cukup dimakan dicicipi secara segar dan bisa menjadi minuman segar alami. Ya. Ya, mengenai ciri-ciri pohonnya ya seperti ini. Kelapa Pandanwangi itu ada yang hibrida, ada juga yang genjah. Tapi di kebun kita rata-rata kita pilih dan kita murnikan dengan sifat genjahnya gitu. Ya. Kira-kira itu perkenalan dari kebun kelapa Pandanwangi Sumatera Utara. Nah, Pak, untuk umurnya yang ada di depan Bapak, ini umur berapa tahun ya, Pak ya? Yang sudah Ini ada di depan Bapak? sudah 7 tahun, Bu. Ini sudah 7 tahun.
Ini sudah 7 tahun dan produksinya itu mulai stabil di tahun keempat ya, tahun keempat, tahun kelima dia. Ini sudah apa 7 tahun. Iya. Ini kebun produksi yang di atas 7 tahun rata-rata. Ini masih turunan kedua ya, turunan kedua dari pohon induk pertama. Mm-mm. Jadi turunan kita itu ada sampai 3 turunan ya. Ya, jadi ada yang turunan pertamanya sudah 10 tahun. Iya. Turunan keduanya itu ada 7 tahunan. Turunan ketiganya Mm-mm. itu uh, ada yang masih 4 tahun, 5 tahun. Ini turunan yang keduanya. Mm-mm. Dari pohon induk ya. Kalau pohon induknya itu kita kita ya itu indukan jadi tidak kita masukkan dalam silsilahnya gitu. Iya. Ini pohon induknya, Pak. Ini pohon produksi, ini pohon produksi. Pohon produksi ya. Ya, produksi. Oke. Dia kita untuk buah segar Mm. dan ya untuk sampel-sampel ataupun ya untuk bahan apa ya, penelitian buah muda ya kita ambil dari sini. Ini pohon buah Iya. ya. Ketepatan saat ini baru hujan jadi semuanya agak apa ya? Agak tergenang. Iya. Iya, Pak. Oh, jadi itu genangan airnya ya saat hujan ini ya, Pak. Pak, Ya, lalu kenapa sih, Pak, kalau kelapa genjah Pandanwangi ini merupakan kelapa eksotik, kenapa kok bisa disebut kelapa eksotik, Pak? ya seperti yang saya perkenalkan tadi, dia memiliki Ya, ciri-ciri khusus yang hampir tidak dimiliki oleh kelapa jenis lain atau yang kelapa-kelapa lain ya, Pak ya. kelapa muda yang kelapa-kelapa jenis lain yang dibuat sebagai buah muda ya untuk dikonsumsi muda. Mm-mm, mm-mm. Nah, karena kalau Ya, di kelapa pandan wangi ini dia memiliki aroma khusus dia. Dia aroma kelapa ya. muda, Mm. dari batang sampai buah dan sampai daunnya itu memiliki aroma pandan. Jadi apabila daunnya itu Ya. dibakar dengan dihangatkan saja dengan mancis itu dia akan keluar aroma pandannya gitu. Dan apabila akarnya Mm, juga mm, mm. akar mudanya itu kita ambil dan kita pencet dengan tangan itu akan ada juga aroma pandannya gitu. Dan Ya. buahnya juga yang paling unik itu di buahnya. Buahnya itu buah mudanya itu sangat apa ya, sangat khas, aroma pandannya itu sangat khas dibanding kelapa-kelapa jenis lain yang tidak beraroma. Jadi dia menimbulkan selera kita untuk meminum kelapa ini ketika kita minum langsung dari kelapanya. Itu sangat Mm. menyentuh aroma penciuman kita sehingga kenikmatannya itu ada ketika kita merasa gitu ya. Jadi selain itu juga rasa manis yang ada di dalam air dan buahnya itu. Ketika kita ukur selama Mm. observasi, itu mencapai 6 sampai 8 brix itu per satu Ya. buahnya itu tergantung cuaca ya. Tapi kalau dia pas kering, pas cuaca sangat kering atau pas musim kemarau itu bisa di atas 7, 7 sampai 8 itu akan tercapai. Jadi kalau kemanisan 7 sampai 8 itu kira-kira kita makan sedikit sebanding sama makan pepaya ya. Pepaya hampir Mm-mm. manisnya seperti itu ya. 7 Ya. sampai 8 brix ya. Tapi kalau dia musim hujan seperti ini mungkin dia rata-rata 7, 6,8, 6,5 begitu. Begitu. Jadi ketika Ya. itulah keunikannya itu. Keunikan yang paling makanya dia dikatakan kelapa eksotik. Selain Mm-mm. itu di luar dari yang saya sebutkan tadi, dia juga mempunyai ciri khas yang produksinya sangat tinggi. Jadi sangat menguntungkan bila Ya. dikebunkan. Jadi produksinya itu kalau itu rata-rata 16 sampai rata-rata 16 tandan per Ya. tahun ya per Eh, batang. ya. Pak Eh, Jasman bisa diperkeras lagi suaranya, Pak? Ya. ya rata-rata produksinya sangat tinggi ya. 1 tahunnya itu per batang bisa sampai 16 mayang. 16 mayang, Ya. bahkan ada yang
lebih ya. Dan satu Mm-mm. tandannya itu bisa sampai 13+4 rata-ratanya ya. Itu kalau buahnya itu bisa, kalau di lapangan sih kita lihat bisa sampai 20-an, tapi hasil observasi di rata-ratakan 13+4, 13 sampai 17 butir per tandan gitu. Per tandan. Jadi Iya. sangat ya kalau dikatakan eksotik ya itulah keeksotikannya selain rasa, keharuman Halo dan Pak Jasman. ya 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 ya. Ya. Halo Pak, ini ya Pak ya, cita rasa kan manis ya dengan aroma yang khas tadi Pak. Ada beberapa, Ya, ya. ya halo mohon maaf sinyal saya eh, karena sinyalnya kurang stabil ya, jadi mohon maaf terputus sebentar. Ya, Hmm, ya. dari beberapa sumber Pak, ini kan cita rasanya kan manis sehingga tidak perlu ditambahi gula seperti atau sirup. Apa benar Pak seperti itu Pak? Iya, ya kemanisannya sangat sangat tinggi ya dibanding sangat berbeda jauh dibanding kelapa-kelapa biasa ya. Jadi Mm-mm, mm. kemanisannya itu sudah kalau kita rasa secara segar dan langsung kita cicip segar begitu dia sudah sangat manis. Jadi tidak perlu pakai pemanis buatan, pemanis tambahan atau cita rasa tambahan untuk Ya. menambah selera kita minum itu tidak perlu. Jadi ini cukup alami dan cukup segar ya kita minum karena dia berpadu dengan aroma pandannya itu. Gitu. Iya, Pak. Oke. Ah, Lalu benar ya, Pak ya, kalau kandungan air pandannya itu sekitar 330 ml ya? iya rata-rata 300 sampai ya kalau yang terkecil ada juga yang di bawah Heeh. 300 ya. Tapi rata-rata 300 sampai 330 mililiter. Ya. Iya. Jadi cukup cukup apa ya untuk eh, volume Lagi. air yang 330 mili itu cukup ideal bagi untuk satu orang untuk meminumnya. Jadi tidak mubazir begitu ya. Kalau kelapanya terlampau besar, Oh, gitu. volume airnya volume airnya juga banyak itu mungkin tidak habis ya karena ya jadi mubazir. Kalau ini sangat 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 ideal, sangat cocok untuk dihabiskan oleh satu orang begitu ya. Begitu. Mm-mm. Mungkin bisa ditunjukkan kepada kita semua Pak lebih dekat lagi pohon kelapanya, serta mungkin bisa ditunjukkan ya dari buah kelapa yang paling kecil seperti apa, yang besar seperti apa, seperti itu Pak. Ya, mohon Nah, Bapak dan Ibu untuk mute audionya ya. jadi ini contoh buah kelapa yang dalam tandanya itu sangat penuh ya. Sangat penuh ya. Ini Ya. contoh tandan kelapanya itu. Hmm. Tapi ada juga yang di apa, yang dalam satu tandan ini ada juga yang akhirnya itu ya seperti ini dia bentuknya melonjong ini ya, melonjong. Ini akhir Ya. ini tidak ada isi ini seperti ini. Nah, Oh, nggak ada isinya ya Pak ya? iya tidak ada isi itu sudah kita ketahui baru Mana ada Pak bisa dibukanya itu. ya ini contoh mayang mudanya ya. Ini yang baru pecah mayangnya itu. Nah, itu bisa Ya. dilihat itu satu apanya itu satu mayang itu bisa sampai 20 betinanya, 20 bahkan lebih Wah, ya. mantap Pak. Mm-mm. Nah, yang penting dia kecukupan air dan unsur hara yang pemupukannya bagus, maka dia akan satu tandan itu bisa banyak hasil yang melekat gitu ya. Ya.
Jadi ini contoh batangnya ya kita selalu pilih yang Iya, genja. Ini iya. seperti ini. Nah, jadi buahnya itu rata-rata di atas 10 ya, di atas bahkan 13 plus 4 itu hasil observasi penelitiannya. Ya. Wah, mantap, Pak. Ya. Nah, Pak, apa benar, Pak, tanaman kelapa genjah pandan wangi ini rata-rata memiliki umur produktif hingga 15 tahun, Pak? produktifnya, kalau produktifnya di kebun induk kita itu bahkan yang sampai sekarang itu sudah 18 tahun lebih ya, sudah 18 tahun lebih itu Wow. berbuahnya. Jadi Mm-mm. masih produktif. Jadi kalau hanya dibatasi sampai 15 tahun ya kita sudah lewati sebenarnya ya. Sudah kita Ya. lewati sampai saat ini sudah 18 tahun produksinya ya masih masih baik, bahkan ya nanti kita akan ke kebun induk yang tetuanya ya. Jadi ya Ya. masih sangat produktif. Mungkin kalau saya lihat ke sampai umur 25 tahun mungkin baru itu tidak ideal lagi untuk dipanen. Sebenarnya kalau masih produktif apabila pemupukannya Ya. bagus saya rasa masih produktif. Tapi untuk pemanenan mungkin yang tidak optimal begitu. Pemanenan apalagi untuk pemanenan benih ya mungkin tidak optimal lagi karena dia akan merusak apabila terjatuh terlampau tinggi maka bakal embrio di dalamnya itu akan apa ya akan pecah ataupun rusak jadi tidak daya tumbuhnya semakin berkurang. Saya rasa itu saja. Kalau untuk Ya, Pak. dibatasi umur produksinya hanya sampai 15 tahun kita sudah lewati. Ya. Baik. Wah, jadi lumayan ya, Pak ya. Umur produktifnya juga lumayan lama begitu. Oh ya, Pak. Ya. Lalu Pak, untuk setiap hari sekali panen itu ya, Pak ya, itu menghasilkan berapa buah, Pak, untuk satu pohonnya gitu? Satu Untuk panen. tahun itu rata-rata 1 bulan sekali satu tandan ya, satu tandan Ya. rata-rata. Satu tandan untuk produksi 1 tahunnya itu per batang itu rata-rata di 160 butir per batang per tahun. Wah, mantap sekali, Pak. 160 butir per batang per tahun. Ya. Ya. Nah, untuk 160 butir, kalau per butirnya kalau dijual sampai berapa Pak harganya, Pak? Untuk apanya, untuk harga jualnya itu tergantung ke itulah keunikan juga untuk kelapa pandan ini ya. Itu cara Iya. kupasnya itu mempengaruhi atau menentukan harganya gitu. Jadi kalau Oh, kita gitu, Pak. jadi kalau kita ambil kelapa mudanya itu kita jual langsung di kebun, ya dia ambil borongan seperti itu kita rata-rata di harga 10.000 ya. 10.000 Mm-mm. per butirnya. Tapi kalau dia sudah kita kupas, dia ada tipe kupas gelas namanya. Tipe Mm-mm. kupas gelas itu sudah naik jadi seharga 12.500 begitu. dua Iya. belas ribu lima ratus tipe kupas gelas. Ada lagi yang tipe kupas piramid. Nah, tipe kupas Mm-mm. piramid itu dia pakai mesin ya, pakai mesin. Nah, itu sudah harga jualnya sudah dari kebun kita sudah harga di 20.000 gitu. Tipe kupas piramidnya itu. Nah, jadi dia pakai mesin dan dia berbentuk piramid begitu ya. Itu Iya. biasa masuk ke supermarket. Nah, itu sudah 20.000. Ada lagi yang kupas kupas telur namanya. Jadi isinya itu batoknya itu isi dalamnya itu dikeluarkan tanpa merusak merusak isi dalamnya gitu. Nah, Mm-mm. tapi itu daya tahannya sampai hanya 3 jam. Nah, itu Iya. bisa kalau dari kita jual itu bisa sampai 60.000. 60.000 itu 60.000 satu butir, Pak. satu butir. Jadi Wow, eh, mantap banget. penikmat itu ya cukup tinggal makan, dia nggak perlu kupas-kupas lagi, dia cukup Iya. cucukkan pipetnya dan dia habis airnya dia tinggal makan buahnya dia tanpa kupas-kupas lagi.
Nah, itu Mm-mm. 60.000 begitu. Wah, Dan mantap sekali. Mm-mm. kalau di apa di supermarket ataupun di restoran-restoran harganya juga bervariasi antara 25 sampai ya 40.000 per butirnya. Nah, tergantung Mm-mm. kelas restonya ya. Nah, Kelas gitu. resto. Ya. Jadi rata-rata 25.000 itu sudah yang paling murah itu, dan yang sudah kupas itu hanya di kupas apa saja itu, kupas gelas saja itu, kupas gelas. Ya. Ah, itu. Berarti ini ketika kita menanam kelapa gejah pandan wangi ini, kita memiliki omset yang luar biasa ya Pak, tentunya ya Pak ya. Kalau punya Ya, kebun kelapa gejah pandan ya, wangi nih tentunya. ya. Kalau hitungannya ya kita cukup kalikan saja deh. Kalau misalnya kita harganya itu kita produksinya itu rata-rata 150, ya kita kalikan saja 10.000. Mm-mm. Nah, dikali apa ya? Dikali 200 batang per hektarnya itu ya sudah hampir 300 jutaan deh per apa dari jual buah mudanya saja ya. Mm-mm. 150 butir dikali Iya. 10.000 1.500.000 Mm-mm. baru dikali 200 populasi dalam 1 hektarnya gitu. Ya, jadi sekitar 300 jutaan. Jadi kalau dibanding apple to apple sama sawit ya Hmm, satu sudah hektar 200 berkali. populasi ya Pak. eh, ya kalau Wah, jarak tanam lumayan. seperti ini 6 meter ya. 6 meter. Iya, Ya, jadi dalam 1 hektar bisa menghasilkan omset sampai 300 juta Pak. Wah, mantap ya, sekali ya Pak. ya, Lalu Pak, dari segi adaptasi nih Pak, mungkin untuk adaptasi kepada lingkungan ya dengan lingkungan sekitar, ini bagaimana Pak? Apakah ada kesulitan atau mungkin adaptasinya tinggi Pak untuk kelapa gejah Padanwangi ini? jadi kalau kelapa ganja pandan wangi ini idealnya ditanam di bawah 500 DPL, MDPL ya. Ah, tapi sampai itu masih hasil apa ya, hasil observasinya. Jadi kalau Ya, di bawah 500 mdpl dia masih sangat produktif, dan em, ya dilihat dari apanya, dari produksinya dan dari cita rasanya juga tidak tidak berbeda jauh begitu. Begitu. Tapi ya, kalau di di atas 500 mdpl mungkin dia produksinya lebih menurun, dan mungkin ya banyak dipengaruhi apa ya, dipengaruhi cuaca dan apa lagi, tapi belum ada penelitian resmi untuk yang di atas 500 mdpl gitu, masih kita uji NPL. coba ya. Nah, Ya Pak. Jadi tingkat adaptasinya juga lumayan tinggi dan postur tubuhnya juga pendek ya Pak ya dibandingkan dengan kelapa lain Pak. Kan iya, saya pernah membaca di sumber itu hanya 2 sampai 6 meter ya Pak ya. Saking pendeknya itu kadang ketika berbuah bisa mencapai tanah, betul ya Pak ya? ya, ini kita contoh ya, ini contoh yang sudah ini baru dipanen ini. Ini Hmm. Ini hanya sampai 1,5 meter ya, nggak sampai ya, 1 meter batang saja. Padahal ini sudah 7 tahunan ya, 7 tahunan yang tadi. Ya. Hmm. Buahnya masih Berarti masih bisa gampang saya, dong Pak ngambil ya, buahnya gitu. masih bisa saya ambil gitu. Nah, sama seperti ini. Nah, ini juga ini yang baru bekas panen. Nah, jadi Hmm. sangat rendah ya. Ini padahal umurnya sudah 7 tahunan. Nah, tapi anak-anak untuk anak-anak umur 1 tahun masih bisa ambil gitu, masih bisa jamah buahnya gitu, Iya. Berarti seperti nggak itu. perlu manjat-manjat gitu ya, Pak ya? Seperti Ya, dengan ya, kelapa lain gitu, cukup ya, tinggi. ya. Jadi itu satu keunikan juga ya di kelapa ini. Nah, ini contoh Mm-mm. pohon produksi kita. Nah, sekarang kita akan coba Ya. untuk menjalani kebun induk pertama kita. Kebun induk yang sudah kita tanam sejak tahun 2001 ya. Mm-mm.
Ya, Saat Pak. ini kita punya lahan dan masih banyak yang belum tertanam ya. Jadi Ya. saat ini juga kita masih dalam perluasan, memperluas juga. Ya. Nah, itu contoh eh, yang baru kita tanam. Dia sistem kanal. Kalau dulunya metode kanal ini masih teramat baru ya bagi kita. Jadi kita baru coba itu sistem Hmm. kanal-kanal itu. Kalau yang tadi kebun produksi itu tadi kanalnya itu kita buat terakhir ya. Setelah pohon itu kita Ya. sudah cukup umur. Kalau ini kita buat yang terbaru ini kita buat sejak mulai tanam sudah kita buat kanal-kanalnya gitu. Ya. Nah, apakah untuk perawatannya juga memerlukan tingkat kesulitan yang tinggi, Pak, atau memerlukan perawatan yang khusus begitu, Pak, dari bibitnya Ya, gitu? kalau ini contoh tanaman yang baru kita tanam ya. Kurang lebih setahun yang lalu Ya. kita tanam. Kita buat sistem kanal-kanal juga. Nah, ini contoh pohon induknya. Pohon induk pertama ya. Nah, sudah 18 tahun produksi ya. Jadi Ibu bisa lihat kalau tadi Mm-mm. dibatasi sampai 15 tahun, nah Ibu bisa lihat itu bagaimana itu produksinya. Ya. Hmm. Produksinya bagaimana? Nah, apakah hanya 15 tahun ini sudah 18 tahun produksi loh. Nah, ya, ini Ya. pembuktian di Wah, lapangan. luar biasa, Pak. Nah, ini pembuktian di lapangan. Nah, dan ini turunan yang pertama yang sudah Ya. umur 10 tahunan ya. Nah, Ibu lihat produksinya bagaimana? Mm-mm. Nah, adakah yang kosong itu buah? Ada yang kosong buahnya? Iya. Nah, ini yang sudah 18 tahun produksi. Mm-mm. Ya, jadi sebenarnya kalau perawatannya kita jaga dan kita intensifkan Mbak apanya, Vene, eh ya, ya nah kelihatan jelas nggak, semakin, Mbak Vene? Di saya nggak terganggu sinyalnya mungkin ya. nah itu juga bisa Ibu lihat itu semakin jauh dari jauh Bentar pun ya, Pak ya. Iya. ini pohon-pohon pertama kita. Buah menggelantungan sampai pelepah terakhirnya, Bu. Iya, Pak. Ya, Di saya videonya kurang bisa ini ya, Pak ya. Jelas. Mungkin teman-teman lain, Mbak Vene atau Bapak dan Ibu lain bisa melihat dengan jelas ya. bisa? Sudah dilihat? Ya. Oh iya, Pak, ini sudah ya. Sudah, Ya, Pak. itu. Sinyal, mungkin sinyal dari saya, Pak. Nah, ini yang 18 tahun. Ini pohon kita semuanya. Nah, Mm-mm. 18 tahun. Buahnya dari jauh juga sudah kelihatan itu. Nah, Iya, begitu padatnya. iya. Pak, lalu bisa dijelaskan, Pak, untuk mulai dari tahap pembibitan dan lain sebagainya, mungkin seperti apa bisa dijelaskan kepada Bapak dan Ibu semuanya, Pak? Ya kalau kita pada dasarnya kita ya di yang paling utama itu benihnya ya. Benihnya dia harus ya bagus dan ya original ya. Ya Ya, itu baru baru setelah itu kita biasanya kita di lapangan
tanam benih yang sudah minimal sudah berumur 6 bulanan. Kita tanam, kita pindah di lapangan ya. Nah, tapi sebelum ditanam itu kita sistem tanam lubang besar. Jadi kita itu akan menggali 1 meter, Ya. lebarnya 1 meter, panjangnya 1 meter, dalamnya juga 1 meter. Nah, itu akan kita gali dengan kedalaman 1 meter itu kita timbun dengan campuran pupuk kandang dengan tanah perbandingan 2:1. 2:1. Baru setelah itu kita padatkan dengan media yang kita campur tadi, baru kita tanam benih-benih yang sudah siap tanam di atasnya begitu. Ya. Jadi untuk di awal kita lebih utamakan pupuk organik biasa ya, yang misalnya pupuk kandang ya atau pupuk hijau untuk sebagai media tanamnya. Kita tidak melakukan tidak langsung merangsang pakai pupuk anorganik di awal-awal, tidak gitu. Ya. Ya seperti itu. Baru Baik. kalau untuk pemupukan anorganik itu biasanya kita lakukan setelah berumur 2 tahun ke atas gitu. Setelah umur 2 tahun. Untuk proteksi, Pak, ya Pak? Kalau proteksi ya biasanya kita karena ini kita tidak proteksinya itu ya biasanya kan itu hama-hamanya itu hama dari dari kumbang, orites gitu ya misalnya. Itu baru hama-hama belalang begitu. Itu biasanya kita lakukan itu tanaman tidak global ya. Jadi di sini sangat karena mungkin kita ini buahnya kita konsumsi untuk dikonsumsi segar. Jadi kita sangat jarangkan perlakuan global untuk insektisida atau apa. Jadi kalau misalnya pertanaman seperti ini ada gangguan atau serangan, kita lihat kita lihat kerusakannya, kita akan atasi secara manual dulu, perlakuannya manual dulu, baru kita apabila sudah sangat parah, baru kita lakukan aplikasi insektisida secara pertanaman gitu. Jadi tidak secara global kita lakukan penyemprotan begitu, tidak. Nah, kita takut ada ke buahnya itu terserap, jadi mungkin ada jadi kita minimalkan lah untuk pemakaian secara global. Kalau tidak terpaksa, masih bisa kita lakukan per individu tanamannya, kita akan lakukan per individu tanamannya dan kita jaga secara itu aja gitu. Nah, ini contoh tanaman-tanaman baru yang kita lakukan seperti itu. Kita gali lubang besar dan kita tanam benih baru di atasnya gitu. Nah, ini benih-benih yang baru yang diturunkan dari pohon ini, dari pohon induk pertama ini. Nah, ini benih-benihnya. Benih-benihnya. Ini benih sudah berumur hampir 4 bulan ya. Hampir 4 bulan, 3 bulan lebih. Iya. Seperti ini. Baik, Pak. Mantap sekali ya, Pak ya. Jadi dari awal ya, dari mulai proses pembibitan sampai ke pemeliharaan tanamannya pun juga memerlukan perawatan yang ekstra seperti itu ya, Pak ya. Ya. Bapak Jasman, ya mungkin ada yang dijelaskan lagi atau kita bisa langsung ke sesi diskusi Pak ini, Pak? Ya, bisa langsung diskusi. Sesi diskusi ya, Pak ya, baik. Ya. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu ya, karena Bapak dan Ibu ini sangat antusias Pak terhadap materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama dari Pak Lingga Bayu ya. Nah, jadi saya akan bacakan pertanyaannya.
Untuk pemupukan yang dipakai pupuk apa saja, Pak? Dan periodisasi pemupukannya seperti apa ya? Mungkin bisa dijelaskan kembali, Pak Jasman. Kalau pemupukan dari awal ya, kalau dari awal penanaman seperti yang saya bilang tadi, kita pakai sistem tanam lubang besar. Lubangnya itu 1 meter kali 1 meter, dalamnya juga 1 meter. Ya, dengan campuran media tanamnya kita kasih pupuk kandang, kotoran biasanya kita pakai pupuk kotoran apa kambing atau sapi begitu. Nah, itu kita kita campur 2:1. Nah, itu kita buat untuk menutupi lubang tanam tadi. Setelah itu baru Ya. kita tanamkan benih baru di atasnya. Untuk selanjutnya kita tidak tidak mengoptimalkan pemupukan anorganik selama itu apa sampai dia berumur 2 tahun. Kita tidak begitu fokus untuk apabila kita lihat tidak begitu terganggu, nah, itu tidak akan kita bantu dengan pupuk organik. Kita tidak akan bantu pakai pupuk anorganik, kita tetap pakai pupuk organik terus. Nah, setelah umur 2 tahun, baru kita menambahkan bantuan pakai pupuk anorganik. Yang biasanya kita pakai itu hanya KCL dan urea saja. KCL dan urea. Nah, kalaupun kita pakai NPK itu hanya tambahan. Biasanya kita KCL dan urea itu dengan dosisnya 1 kilo 1 kilo urea dan 1 kilo KCL itu per tahunnya gitu. Jadi 3 kali pemberian gitu. Ya. Jadi Baik. 1 kilo urea, 1 kilo KCL itu dibagi 3, itu diberikan 3 kali pemberian selama setahun gitu. Nah, nanti tahun ketiga dia akan naik jadi 1,5 kilo. 1,5 kilo KCL, 1,5 kilo urea. Nah, itu juga dibagi 3, kita berikan juga 3 kali pemberian. Tahun keempat dia sudah 2 kilo. 2 kilo itu juga kita bagi 3. Ya, kita tambahkan 2 kilo urea, tambahkan 2 kilo KCL, itu kita bagi 3, kita berikan 3 kali pemberian juga per tahunnya. Seperti itu. Baik, Pak Jasman. Bagaimana Pak Lingga Bayu, sudah cukup jelas? Bisa meng-on-kan audionya apabila ada pertanyaan kembali. Oh iya, Bu. Mungkin berarti per tahunnya kenaikannya 0,5 kilo ya, Pak ya? Masing-masing KCL maupun ureanya gitu, Pak. Iya, 0,5 kilo. Tapi yang untuk di atas 5 tahunan kita sudah pukul rata ini 3 kiloan saja, Pak. 3 kiloan saja. 3 kiloan saja per tahun. Ya. Di atas 5 tahun 3 kilo, berarti 6 kilo dibagi 3 itu ya? Iya. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, baik. Terima kasih kembali Pak Lingga Bayu ya. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Budi Prakoso. Apakah jika ditanam di tempat lain rasa tidak berubah, Pak? Begitu. Kalau kelapa pandan ditanam di tempat lain apakah tidak berubah? Kalau hasil pengamatan saya, ya itu kalau benihnya asli pandan itu tidak berubah, Bu. Nah, jadi kan kelapa ini pandan ini juga sudah bermutasi ya. Jadi ada dia yang hibrida. Jadi dia sebenarnya sudah bersilang ya. Mungkin sudah terlampau banyak bersilang tapi masih membawa genetik pandannya gitu. Masih membawa genetik pandan. Jadi ketika ditanam atau dinikmati buahnya, masih pandan. Tapi ketika diturunkan untuk menjadi benihnya itu bisa berpindah jadi ke induk A atau ke induk B atau induk-induk sebelumnya begitu. Jadi mungkin ya disitulah yang sering disebut orang malih katanya. Sebenarnya apabila itu sifatnya genja, apabila benihnya itu genja, berarti belum pernah tersilang, maka ditanam dimanapun dia pasti genetiknya pandan dan kita bisa garansi itu pandan.
Nah, Baik. ya jadi kecuali benihnya itu ya karena ini sangat apa sensitif ya. Kelapa pandan ini eh, sangat sensitif. Jadi kalau menurut pemulihannya Pak Ismail itu apa ya jaraknya 1 meter dengan dari kelapa lain baru dia aman untuk penyerbukan sendiri gitu. Kalau masih di Ya. dalam radius 500 meter itu akan masih mencemari atau masih ada efek senianya, penyerbukan apa silang yang mengganggu atau membuat turunannya nanti menjadi eh, bukan pandan begitu atau menjadi hibrida gitu. Gitu. Hmm. Baik, Pak. Bagaimana Pak Budi? Sudah cukup jelas ya, Pak? Ya, Jadi jadi tanamlah rasanya mm, kalau bisa mau menanam kelapa pandan ya pilih yang genjah, yang benar-benar genjah dan genjah. Jadi itu belum pernah tersilang. Jadi ya akan menghasilkan yang pandan juga. Persentase pandannya jauh lebih tinggi gitu. ya, Pak. Baik, selanjutnya ke pertanyaan Pak Dedi Junaidi. Nah, Pak, apakah kelapa ini bisa dikopra, Pak? Apakah kelapa ini Bisa dikopra. di kopra? Untuk di kopra mungkin belum ada riset sampai ke situ ya. Tapi kalau untuk uji coba secara kecil-kecilan atau di kebun kita pernah waktu awal-awal observasi kita lihat hasil santannya itu sangat sedikit gitu. Jadi saya rasa tidak layak lah ya. Kalau menurut saya tidak layak untuk di kopra Ya. ya. Ini hanya khusus untuk di apa ya di jadikan minuman segar saja gitu. Minuman segar atau Mm-mm. turunan-turunan lain lah, turunan-turunan lain mungkin bisa jadi kalau dibuat seperti di India itu dibuat keripik ya bisa-bisa saja sih keripik kelapa yang beraroma pandan bisa jadi atau bisa dibuat nira pandan juga bisa gitu karena niranya ini berbau pandan sih kita sudah coba niranya juga berbau pandan ya Ya. tapi kalau untuk kopra ataupun untuk santan kurang layak saya rasa ya. Baik, jadi menurut Pak Jasman kurang layak begitu ya, Pak ya. Ya. Jadi dari pertanyaan dari ya Pak Dedi Junaidi begitu. Baik, ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Rinta ya. Yang pertama Pak, nah jenis kelapa ini bagaimana daya tahannya terhadap serangan hama penyakit seperti kuangpung ya Pak ya. Ya, wawong kan. Bapak Jasman tahu kan kuangpung gitu. Ya tahu tahu. Kemudian yang kedua Pak, ya yang kedua pertanyaan kedua dari Bu Rinta, misal ditanam di tempat lain, bagaimana daya tahannya dan produksinya? Begitu. Seperti yang pertanyaan pertama tadi, kalau untuk wawung ini ya tidak ada yang tahan ya kalau untuk wawung ya. Sama Mm-mm. makanya saya bilang tadi ya ini contoh pohon-pohon kita ini banyak terserang ini. Jadi terserang tapi ya sebenarnya keperlakuan apa kita untuk perawatan kita yang harus lebih intensif sebenarnya ya. Ya, Kalau untuk hama wabung sendiri atau hama-hama yang lain, saya rasa daya tahannya sangat ya sama saja seperti jenis kelapa lain, ya akan terapa juga terserang dengan berat juga apabila tidak diperhatikan dan tidak dijaga ke apanya perawatannya, ya akan sangat merusak juga. Jadi jadi sama saja dengan kelapa lain. Tidak, saya rasa belum ada kelapa yang tahan sama serangan wawung ya. Sawit juga tidak ada yang tahan. Itu. Jadi ya. kalau untuk apa tadi pertanyaan keduanya, Bu? Yang pertanyaan kedua, apakah jika ditanam di tempat lain, bagaimana produksinya dan daya tahannya begitu? Kalau untuk produksinya kalau masih itu di bawah 500 mdpl, saya rasa itu masih sangat produktif di bawah 500 mdpl. Tapi kalau di atasnya 500 mdpl di ke atas itu produksinya akan semakin menurun. Mungkin tingkat kematangan buahnya itu untuk menjadi apa mungkin agak lebih lama ya. Itu yang menjadi persoalannya. Eh, karena kalau di bawah 500 mdpl mungkin ya
masih sama sih. Saya rasa produksinya dan cita rasanya masih sama apabila, dan kalau untuk cita rasa seperti tadi yang saya bilang itu tidak begitu mempengaruhi tingkat apanya, tingkat cita rasanya, tergantung pemupukannya juga, tergantung perawatannya ya di situ saja. Dan yang paling penting ya benihnya yang harus yang benar-benar genjah gitu. Itu baru jangan nanti kalau kita tanam yang hibrida, karena hibrida maka itu bisa jadi pasti berubah rasa, dan ketika kita minta konfirmasi atau apa dari penjualnya pasti dia bilang oh itu malih, katanya malih, mungkin Bapak salah rawat katanya. Padahal itu tidak, benihnya yang sudah salah gitu kan. Benihnya yang sudah salah gitu. Jadi kita usahakan yang tanam yang genjah lah ya, genjah. Ya. Jadi seperti ini. Iya. Jadi kalau gencah itu sudah menjamin bahwa dia itu belum tersilang ya. Untuk pandan wanginya. Ya, seperti itu. Ya, baik. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga sudah raise hand dari akun Galaxy J4 Plus. Ya, silahkan Pak. Pertanyaannya tadi juga cukup banyak. Saya persilahkan untuk meng-on-kan audionya ya dengan akun Galaxy J4 Plus. Silahkan Pak. Halo? Ya. Selamat siang. Silahkan di-on-kan audionya Pak. Iya, selamat siang Pak. Iya, terima kasih Mbak Yuli. Dengan Pak siapa Pak? Ini dari Pak Gaguk Susilo yang ada di Jawa Timur. Saya terima kasih dari apa yang disampaikan oleh Pak Jamal tadi tentang terkait budidaya pandan wangi. Kami sangat tertarik Mbak Yuli, yang kebetulan kami ada di Dedakasi di Jawa Timur, tepatnya di sebelah pantai selatan Jawa Timur. Jadi saya kira untuk ekosistemnya cocok sekali untuk kelapa. Namun kami kan terkendala terkait dengan mungkin kami mencari bibit tersebut. Jadi kami mungkin dari beliaunya nanti bisa menyampaikan kalau ada informasi yang di Jawa mungkin di mana, insya Allah kami akan intern untuk bisa menanam. Sekaligus kami mengucapkan terima kasih bisa bergabung pada live Zoom pada siang hari ini. Terima kasih Mbak Yuli. Ya, sama-sama Pak. Baik. Silahkan Pak Jasman untuk menanggapi pertanyaan. Ya, kalau untuk di pinggiran pantai saya rasa sangat baik ya, karena untuk kebun induk kita sendiri ini tidak jauh dari pantai, sekitar 1-2 kilometer saja dari pantai, dan ini masih masih terkena oleh pasang surutnya ini ya, kadang-kadang, tapi ya masih ada daerah pasang surutnya lah ini kena. Jadi sangat baik ya untuk daerah pantai ya, apalagi kan kalau untuk kelapa memang agroklimatnya ya memang iklim Indonesia cocok untuk kelapa. Ya, jadi saya dukung kalau untuk pengembangan di daerah pantai ya tidak akan jauh dari yang kebun yang kita miliki di sini. Tidak akan jauh produksi dan hasilnya dari sini. Ya, bagaimana Pak Gagu? Iya Mbak Yuli, saya terima kasih. Ini mungkin saya minta kepada Pak Jaman, mungkin kalau di Jawa ada distributor terkait dengan bibit, nanti saya tak minta info atau mungkin kami bisa menghubungi Pak Jaman langsung terkait dengan pembibitan tersebut. Matur sembah nuwun. Ya, untuk di Jawa ya mungkin bisa hubungi Gamal Institute ya, atau Pak Sirot juga bisa ada di Jawa. Itu bisa hubungi dia, karena benih yang kita edarkan resmi dari sini kita kirim ke sana ya. Untuk saat ini masih satu-satunya kebun induk yang termurnikan ya, masih di kebun ini di Pantai Cermin, masih satu-satunya di Indonesia sampai saat ini ya, yang produksinya dan pohon populasinya itu sudah dimurnikan. Kita ini terus melakukan pemurnian, bahkan yang pohon-pohon yang tadi yang saya bilang turunan 1, turunan 2, turunan 3 itu masih kita murnikan sampai saat ini gitu. Karena yang sudah murni benar itu ya hanya pohon ini, pohon yang induk yang di depan kita ini semua. Ini sudah murni 99% ya. Ini sudah murni 99%, dan tinggal turunan 1, 2, 3 itu juga
sudah di atas 80% kita murnikan dan masih terus kita murnikan gitu. Nah, untuk benih sendiri, benih itu sudah kita pastikan bahwa benih itu kita ambil dari pohon-pohon induk terpilih yang ada di sekitar kita ini gitu, yang sudah di atas, yang sudah ditetapkan untuk jadi pohon sumber benihnya. Jadi kita tidak mengambil dari pohon-pohon yang tidak terpilih begitu. Jadi untuk sumber benih sendiri, tidak semua pohon yang kita lakukan kita petik jadi sumber benih karena mungkin dia memang masih pandan, tapi produksinya sedikit itu tidak akan kita ambil jadi benih. Kita hanya mengambil atau menjadikan pohon induk itu apabila produksinya tinggi dan kualitas buahnya bagus, itu yang kita jadikan benih ke depannya gitu. Seperti ini. Nah, ini yang baru jadi perawatan di kebun induk ini sangat sangat ekstra ya. Jadi bisa kita lihat ini pohon yang sudah di atas 18 tahun berproduksi, tingkat produksinya masih sangat tinggi. Masih sangat tinggi. Ini bisa lihat sekeliling. Dan dari sinilah yang kita ambil untuk jadi sumber-sumber benih baru, turunan baru gitu. Jadi ya keaslian benih itu akan menjadi fokus utama untuk penanaman agar tidak begitu mempengaruhi iklim ataupun penanaman di kebun yang di tempat berbeda begitu. Ya. Halo Mbak Yuli. Ya, mau Pak. tanya satu lagi Mbak Yuli yang terkait dengan Pak Ya, Jamal yang silakan. disampaikan. Terima kasih. Apakah nanti bibit nanti tidak akan mengubah dari varietas yang ada di Pantai Cermin? Maksud kami apabila kami tanam di wilayah kami apakah tetap spesies sesuai varietas yang ada di Pantai Cermin atau mungkin itu akan terjadi perubahan genetika atau mungkin berubah tidak menjadi kelapa pandan kembali, Pak Jamal. Terima kasih. Kalau untuk buahnya itu pastikan sekarang saat ini 90% kita jamin itu akan seperti pandan, Pak. Ya, seperti yang di Pantai Cermin ya, tidak akan merubah tidak akan jauh berbeda dari pandan wangi gitu ya. Jadi kalau dulu-dulu ya bisa lah sebelum pohon induk ini termurnikan ya kita masih bisa bilang 50-50. Bapak tanam di sana bisa jadi kemungkinannya 50% itu kemungkinan dia bisa jadi pandan. Mungkin karena terkontaminasi sama penyerbukan silang dari kelapa lain, kelapa yang belum dimurnikan. Tapi untuk saat ini kita berani pastikan bahwa benih kita itu sudah T3, Bu. T3, Pak. Ya, true to type. Jadi sesuai dengan aslinya gitu. Karena kita sudah lakukan terus pemurnian dan kita ikuti SOP yang ditentukan oleh Balit Palma dan kebun kita dan selalu dijaga oleh selalu dijaga oleh Balai Besar di Medan. Jadi kita selalu juga berkoordinasi dengan Balai Besar di Medan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di kebun induk kita agar menjadi turunan-turunan terbaik yang akan disebar ke seluruh Indonesia. Begitu. Ya, terima kasih Pak Jamal. Infonya sementara begitu Mbak Yuli, matur sembah nuwun. Dilanjut mungkin kepada yang lainnya yang begitu matur sembah nuwun. Kalau boleh tahu Jawa Timurnya mana Pak Pak Gaku? Saya ada di Trenggalek Mbak Yuli. Trenggalek. Oh, Trenggalek. Oh, Iya. sama saya juga di Trenggalek. Wah. Ya kapan-kapan bolehlah berkunjung Pak. Iya, yang kebetulan banyak gunung juga lintasan geografinya memang sepanjang pantai selatan itu. Nanti untuk destinasi wisatanya juga tinggi hari ini. Mungkin kalau Pak Jamal, Mbak Yuli tindak ke Jatipro Trenggalek, silahkan singgah nanti. Insya Allah biar tahu geografi Trenggalek. Nanti akan saya beritahukan juga hamparan kelapa cukup banyak. Kemarin kami dapat informasi dari teman kok tertarik banget. Makanya kami ngesan penjenengan itu kan berharap nanti bisa mencari itu bibit varietas ini yang akan kami uji coba di wilayah kami. Ji Mbak, matur sembah nuwun Mbak Yuli. Oke, sami-sami Pak. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari
Ya dari Pak Hari Damana ya. Yang pertama Pak, produksi butiran per pohon per tahun itu untuk benih kelapa. Kemudian yang kedua, sumber benih pit kelapa Genjah Pandanwangi berasal dari mana dan tahun berapa ditetapkan Pak? Ya itu dari Pak Heri Damana. Kalau produksinya yang per tahun untuk butiran dia ini per batangnya di 160 butir per batang per tahun. Nah, Ya, 160 butir per batang per tahun. Bisa di atasnya ya, tapi rata-rata itu 160 butir. Nah, untuk ini tanaman ini seperti yang saya perkenalkan semula itu pertama sekali dipatenkan oleh Thailand dan itu sudah lama mereka anggap jadi ikon mereka sama seperti kelapa kopior yang sudah kita lebih dahulu menganggap itu bahwa itu kita patenkan menjadi ikon Indonesia. Nah, kalau ini pandan wangi sudah sejak lama ini diakui atau dipatenkan oleh Thailand menjadi kelapa unggulan mereka dengan nama Namhom. Namhom itu kelapa wangi. Nam itu kelapa, hom itu wangi. Jadi kelapa wangi itu ya sudah cukup dikenal di Thailand dan mereka sudah ekspor kemana-mana untuk kelapa jenis Namhom itu sendiri. Dan terakhir kelapa ini menyebar sampai ke Filipina, ke Vietnam, ke iya. Malaysia. Nah, sebenarnya baru ke Indonesia kalau kita masuk itu mungkin di bawah tahun 2000-an mungkin sudah masuk untuk koleksi-koleksi sudah masuk ya. Tapi pertama sekali kita kebunkan secara populasi yang banyak seperti ini itu di tahun 2001, Pak. 2001 kita Iya. batang untuk populasi yang kita tanam pertama dan dilakukan observasi itu oleh Balit Palma sejak tahun 2000. Ya. Halo Pak Jasman. Halo Pak Jasman. Suaranya terputus ya Pak ya? Sebagai keluar SK Menterinya. SK Menteri Ya. 2018 sudah dilepas jadi varietas. 2018 sudah dilepas jadi varietas. November 2018. Baik. Ya. Sebenarnya kelapa pandan wangi ini di Indonesia saya dengar ada juga yang lokal yang memang murni ditanam di Indonesia itu dari kalau tidak salah Kaltara ya, dari Kaltara. Tetapi sistem penanaman mereka yang mungkin masih terpisah-pisah, tidak berbentuk populasi, menjadikan mungkin agak sedikit berbeda ciri khas rasa dan itu sedikit berbeda dari yang kelapa pandan wangi yang ada di Thailand ataupun yang ada di negara-negara lain gitu. Mungkin karena mereka tanam berdampingan sama kelapa-kelapa lain sehingga terjadi banyak penyerbukan silang ya, jadi hasilnya tidak genetik pandannya semakin menurun begitu. Itu saja sih. Nah, itu saja yang kalau kelapa itu mungkin di Indonesia pun kelapa pandan ini pun tetuanya ada juga, tapi penanamannya tidak terpadu seperti ini gitu. Nah, baru ini yang sangat terpadu dan sangat intensif di kita kebunkan, begitu. Baik Pak. Oke, tadi pertanyaan dari Pak Hari Damana ya tadi ya. Selanjutnya dari Pak Sunoto ya. Nah Pak, jenis kelapa ini selain bisa dikonsumsi langsung sebagai estetik dan apa juga bisa untuk campuran masakan yang diambil dari santan Pak, begitu? Kalau untuk santannya bisa, tapi santannya ini sedikit. Ya, santannya sedikit, tidak seperti kelapa jenis lain, misalnya kuning nias atau kelapa ganja entok yang santannya bagus dan kualitasnya juga bagus ya. Kalau ini santannya sedikit dan beraroma pandan. Ya, kalau untuk kita campurkan ke masakan yang
misalnya sayur, mungkin ya ada yang suka, ada yang tidak juga ya. Kalau sayurnya bau-bau pandan gitu. Tapi kalau mungkin ke masakan Ya, misalnya buat kue atau kolak ataupun yang lain, masakan-masakan yang cemilan-cemilan apa ya mungkin yang memiliki aroma pandan atau yang apa ya bisa-bisa saja gitu. Tapi tidak ya, untuk ya kalau ada yang bisa jago resep untuk sendiri. masakan-masakan yang beraroma ya bisa saja, bisa saja, bisa saja. Mm-mm. Tapi dari volume kadar santannya itu ya ini kurang 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 sebanding lah, kalah jauh dengan kelapa jenis entok ataupun yang lain yang memang kualitas santannya itu banyak dan memang unggul di santan dan minyaknya begitu ya. Ya. Nah, ini juga ada komentar dari Bu Adelinga ya. Mungkin bisa Ya, buat manisan kelapa kering lebih enak nih. Ya, emang bisa ya Pak ya dibuat manisan kelapa bisa, kering? bisa, bisa Bu, bisa. Oh ya, Dan saya sudah cuci itu ada keripik kelapa, ada manisan oh, kelapa. Jadi mantap. itu sangat Hmm. sangat jadi satu apa ya, satu turunan yang apa, yang bagus juga untuk Ya. dikembangkan begitu. Mm-mm. Baik Pak, selanjutnya Pak ada pertanyaan ya dari Mono ya ini. Nah, Pak Mono atau Bu Mono ini berapa harga bibitnya ya Pak ya? Untuk harga bibit. Kalau kalau benih dari kita itu di 175.000. Iya, Ya, benih berlabel biru ya. 100 berlevel biru ya Pak ya? berlabel biru ya. 175.000 per bibit. Per bibit. 175.000 per bibit ya Pak atau Bu Mono. Sudah cukup jelas ya Pak atau Bu Mono. Baik, selanjutnya. Nah ini dari Pak atau Bu Mono juga nih. Untuk penjualan saat ini kemana saja Pak? Masih dalam negeri atau ke luar negeri begitu? Kalau saat ini masih lokal ya Bu, masih kita jual karena kita juga fokus di benih, jadi produksi buah kita juga terbatas. Jadi masih lokal saja, masih kebutuhan lokal saja. Kita belum membuka pasar untuk di luar ya, karena kuotanya tidak cukup gitu ya. Jadi kita masih Iya. lokalan saja. Tapi kalau permintaan sudah banyak, yang datang ke kebun kita sudah banyak, baik itu dari Jawa, dari Bali, dari Surabaya juga, baru dari luar, termasuk dari Singapura kemarin sempat minta dari kita untuk per minggunya berapa puluh ribu butir, dari Belanda juga Wah, sempat mantap sekali Pak. gitu. Tapi kita apa daya, kebun kita terbatas dan produksi kita terbatas, ya kita tidak ladeni gitu. Ya, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Sudarsono nih juga penasaran Pak, di mana bisa mendapatkan bibitnya begitu Pak? Ya, bibitnya bisa langsung ke kita, ke saya, nanti Ibu bisa sebarkan nomor saya, baru bisa juga dari Gamal Institutnya sendiri, nanti bisa berkoordinasi dengan kita juga. Baru ada reseller kita itu Pak Sirot di Jakarta juga. Ya. Gitu. Ya. Ada juga ya Pak ya yang reseller dari Jakarta begitu. Ya. Baik. Baik, selanjutnya dari Bu Adelinga. Ya, pertanyaan dari Bu Adelinga. Apa sudah pernah dibuat powder kelapa yang buat campuran minuman, Pak? Karena di dunia kopi, kami ada powder kelapa yang dicampur kopi. Nah, menarik sekali nih. Bu Ade mungkin bisa meng-on-kan audio, Bu Ade. Halo, Bu Ade. Ya, halo Mbak. Maaf pakai sound aja ya, nggak usah pakai foto ya. Ya, salam kenal Bapak dari Medan ya, Pantai Cermin Medan. Kita tetangga sebenarnya Pak. Saya di Aceh Gayo Pak. Ya, salam Bu ya.
Ya, gini Pak. Jadi di dunia kopi kami sekarang ini kan untuk mengembangkan minuman-minuman itu selain menggunakan powder dari yang lain, dari talas gitu. Nah, sekarang ada pengembangan minuman itu di powder kelapa Pak. Nah, kami juga nggak tahu. Selama ini yang kami pakai itu nggak tahu powder kelapa dari kelapa apa gitu. Tapi menarik sekali bagi saya apabila powdernya ini dari kelapa pandan dengan aroma yang khas gitu, Pak. Ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya, apakah sudah ada dibuatkan powder, Pak? Udah ada pernah mencoba apa belum? Apa gimana, Pak? Makasih Belum. banyak, Pak. Nah, itu belum ada, Bu. Belum ada yang membuat itu jadi powder. Ya, tapi kalau untuk santan sendiri, santannya saya itu sudah saya coba untuk minum, nikmat juga ya. Jadi ya kalau santannya itu manis dan beraroma pandan, sangat nikmat juga santannya saya minum gitu. Oh Jadi iya iya. jadi kalau mungkin kalau untuk dibuat powder ya itu bisa jadi solusi juga untuk diturunkan juga seperti itu. Iya benar Bapak. Nah, tapi kalau yang Sudah banyak Pak selain minuman kopi ini ada juga minuman yang lain yang menggunakan powder kelapa ya Pak. ya Di sudah banyak di beberapa kafe atau kedai kopi khususnya di Jakarta sudah banyak kita mendapatkan powder-powder ini gitu. ya. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan kelapanya ada bisa dibuatin powder ya Pak. Kita coba ya Pak. Ya, nanti kan beberapa tahun ke depan itu Aceh akan menjadi produsen kelapa pandan wangi paling besar di Indonesia, Bu. Iya benar Pak, sudah ada. Saya juga ada lokasi, tapi memang belum penanaman Pak, belum sempat. Iya. Saya sekarang di Jakarta Pak, belum sempat pulang. Iya, karena untuk beberapa tahun sejak 2019 itu fokus pengembangan semua ke Aceh, Bu ya. Ke Aceh. Iya betul Pak, karena wilayahnya cocok Pak untuk kelapa Pak. Iya, ke Aceh. Jadi mungkin 3 tahun atau 4 tahun ke depan itu produksi buah mudanya akan bisa menutupi semua permintaan di Indonesia, Bu. Oh, alhamdulillah Pak. Semoga nanti bisa ekspor juga ya Pak ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih banyak Pak. Sukses selalu kelapanya Pak. Iya, Bu. Ya, menarik sekali ya Bu Adelina tadi ada powder kelapa dan campuran dengan kopi nih. Ya, nanti bisa saling chat ya dengan Pak Jasnan begitu Bu Ade. Ternyata tetanggaan nih Bu Ade. Ya Pak, saya sudah sering ke Pantai Cermin, kebetulan ada saudara di sana. Ya. Ya, baik. Silakan Bapak dan Ibu sekalian, apabila masih ada pertanyaan lagi, saya persilakan ya, mumpung kita di sini bertemu dengan Pak Jasnan Siklitonga ya, karena beliau merupakan pekebun kelapa ganja pandan wangi yang luar biasa, dan beliau memiliki wawasan yang sangat luar biasa pula. Apabila ada pertanyaan lagi, saya persilahkan begitu. Ya, dan jangan lupa Bapak dan Ibu silakan untuk mengisi link absensinya yang sudah kami share di kolom chat ya. Dan silakan juga untuk bergabung di WhatsApp group apabila masih ada pertanyaan lagi ya. Masih ingin didiskusikan lagi, silahkan untuk klik link yang sudah kami share. Ini balik tadi ke pertanyaan apa? Jadi ini serangan-serangannya. Ya, ini serangan-serangan hama yang sudah sangat berat ya. Nah, tapi masih kita perlakukan secara pertanaman ya, tidak global karena kita menjaga itu ya menjaga untuk keaslian untuk minuman segarnya gitu. Jadi masih tidak kita lakukan penyemprotan yang maksimal gitu. Jadi pertanaman yang kita lakukan, atau apabila ada hama juga kita lakukan secara individu manual juga masih itu. Ya. Jadi makanya di kebun ini masih banyak yang kita lihat serangan-serangan seperti itu, serangan-serangan seperti kumbang, orites itu masih banyak. Nah. Ya. Tapi kalau wangung itu sudah susah ya Pak ya membasminya. Susah, karena di sekitar sini juga ada sawit ya. Jadi kalau sawitnya semprot wawungnya lari ke sini, kita semprot ke sini dan dia lari berpindah-pindah. Jadi loncat loncat gitu. Ya, loncat-loncat saja.
Ya, Baik, di sini juga ya, saya mau nyapa nih ada Pak Budi Prakoso dari tadi juga on kamera dan juga beliau sangat antusias nih tampaknya. Halo, selamat siang Pak Budi Prakoso. Selamat siang Halo Mbak Pak Yuli. Budi. Ya, selamat siang. Ya, sehat ya Pak Budi ya? Ya, Alhamdulillah sehat ini. Ya, Ya. Silakan Pak, mungkin ada pertanyaan lagi untuk Pak Jasman atau mungkin silahkan mau menanggapi terkait materi kita pada pagi hari ini. yang menarik tadi adalah hama tadi. Kalau misalnya manual itu bagaimana caranya ya Pak ya? Apa di lubangnya itu dikorek-korek terus atau ya kita korek-korek, seperti Pak. apa? Kita korek-korek dan kita apa gitu ya. Kita kasih jerat-jerat juga ya. Kita kasih jerat-jerat juga jala gitu di apa untuk di pucuk-pucuk gitu. Nah, baru ya kita sebenarnya itu satu teknologi kita belum apa ya. Kita masih sebatas apa ya? Sebatas yang kita ketahui otodidak ya atau kita cari-cari gitu. Jadi untuk yang terbaru mungkin kita butuh bantuan yang apalah, yang dari luar yang mungkin yang sudah lebih efektif dalam menanggulangi hama-hama seperti ini. Tapi tidak yang kita harapkan tidak tidak apa ya, tidak terlalu banyak kimianya, perlakuan kimia itu yang kita harap gitu ya. Karena ini minuman segar jadi langsung mungkin langsung di apa dihisap oleh tanaman gitu jadi sangat berbahaya gitu. Ya, ya. Kalau misalnya bikin perangkap gitu nggak bisa Pak? Mungkin itu Supaya yang dia kumbangnya bertelur di satu tempat disiapkan gitu untuk supaya dia bertelur di sana. ya mungkin itu yang kita akan kembangkan ke depan Pak. Mungkin tahun depan yang akan kita kembangkan perangkap itu mungkin kita akan minta bantuan dari balai besar untuk uji coba perangkapnya di sini gitu Pak. Iya, iya. Nah, Ya, bagaimana Pak Budi Prakoso? Ya, cukup Bu, makasih. Menarik sekali ini. Ya, sama-sama Pak. Ya. ini kita akan memasuki populasi turunan ketiga, populasi turunan ketiga yang Ketiga, sudah Pak, ya. turunan ketiga ini yang sudah umur 6 tahunan. Ini kebun kita. Mantap Pak. Ya, Bu. Ini juga pendek juga ya Pak ya? Pendek. Ini berapa meter Pak? Masih satu meter setengah. Bu. Lihat itu. Ya, silakan Bapak dan Ibu yang lain bisa mute sebentar ya, apabila masih berisik. Tempatnya itu salah pengukur. Ya. Baik, silakan Bapak dan Ibu, apabila masih ada pertanyaan, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan kepada Pak Jasman Silitonga ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi Pak Jasman di kolom chat ya dari Pak Hari. Untuk bibit bisa dikirimkan ke Jawa Timur, Pak. Bibitnya masih kelapa atau sudah bertunas? Nah, kalau untuk benih kita selalu yang kirim yang sudah di atas umur 4 bulan, Bu. Ya. Karena begini ya, kenapa kita fokus, kita langsung di benih kelapa itu harus di atas yang sudah tumbuh lah. Karena tingkat daya tumbuhnya itu rendah ya. Dia kalau dia butiran seperti itu, dia potensi tumbuhnya hanya 70% ya. 70%.
Jadi kalau kita semai 100, paling 70 yang tumbuh. Nanti setelah tumbuh juga itu akan ada yang kerdil, ada yang bercabang, atau bisa jadi ada juga yang apkir, mungkin dari induk-induk terdahulu yang belum murni sekali. Nah, itu bisa jadi persentase yang kita siap edarkan itu, atau yang sudah kita seleksi itu paling sekitar 55 sampai 60% saja yang siap edarnya nanti. Jadi kalau kita jual benih butirannya gitu, ya apakah pekebun itu yang mau menyemai sendiri itu siap akan risiko itu tidak tumbuh. Ya. Halo Pak Jasman, audionya masih di mute ya. Ya, audionya masih off Pak Jasman. Halo? Halo? Ya, ya Pak. Ya, Ya, ya. Jadi kita selalu silahkan keluarkan Pak benih yang dilanjutkan. kita selalu keluarkan benih yang sudah tumbuh umur 4 bulan sampai 12 bulan. Mm-mm. Baik. Nah, ini juga ada pertanyaan selanjutnya Pak dari Pak Sunoto Bayu ya. Apakah sudah ada percobaan atau penelitian bahwa pohon kelapa ini sangat produktif untuk dijadikan gula kelapa? Gula kelapa ya Pak ya? Gula kelapa. Kalau gula kelapa belum ada sampai sedetail itu, Pak. Tapi kalau untuk nira, kita sudah coba niranya itu memang tidak sebanyak kelapa yang lain ya. Paling satu liter, nggak sampai 1 liter per harinya itu ya. Ya. Jadi kalau turunan untuk gula kelapa belum, tapi untuk niranya sudah kita coba gitu. Dan masih beraroma pandan gitu. Pandan ya. 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 Ya, jadi Pak Budi Susilo nih dari Lumajang juga punya pemikiran yang sama dengan Pak Sunoto tadi. Halo Pak Budi, apa kabar Pak Budi Susilo? Ya, Pak Budi ini juga aktif ya mengikuti webinar kami. Ya, ini pohon yang di populasi turunan ketiga. Nah, ya. Jadi kita lihat keseragamannya. Ya, ini kanalnya yang terakhir ya. Jadi kanal ini bukan sengaja kita buat waktu penanaman langsung kita buat kanal ya. Tidak. Jadi ini belakangan. Jadi sebaiknya kelapa ini kan dia perlu cukup air, tapi dia tidak mau tergenang sebenarnya kelapa ini ya. Jadi kalau bisa sih kita buat penanaman, sebelum penanaman kita kalau mau buahnya itu tidak ada treknya atau berbuah sepanjang tahun, kita buat dia tanamannya itu selalu kecukupan airnya terpenuhi begitu. Bisa dengan kanal-kanal seperti ini atau dengan irigasi tetes juga bisa. Yang penting kebutuhan airnya tercukupi begitu. Jadi dia tidak akan ada masa treknya, dia akan berbuah sepanjang tahun gitu. Dan produksinya tinggi gitu. Karena apabila tanaman kelapa ini lagi berbunga seperti ini, dan dia jauh dari air, ketika cuaca sangat ekstrim atau panas gitu, dia bisa dehidrasi dan terakhir menggugurkan buahnya secara alami. Itu yang terjadi juga, sering kita lihat gitu. Tapi apabila airnya tercukupi, maka buahnya ya penuh gitu ya, penuh. Dan rasa buahnya juga bagus gitu. Airnya banyak di dalam, bisa 330 mili gitu
per buahnya. Baik, Pak. Ya, Jadi mantap sekali ya. kanal-kanal bisa dibuat di awal, baru bisa dibuat bedengan-bedengannya itu. Kalau bisa itu kanalnya bedengannya itu 4 meter, kanalnya 2 meter, baru begitu selanjutnya. Bedengan 4 meter, kanalnya 2 meter gitu, 2 meter lebar ya. Jadi seperti ini 2 meter, kanalnya 4 meter. Dan kalau bisa itu pohonnya itu hanya berjarak setengah meter atau 1 meter dari kanal itu. Jadi kecukupan airnya maksimal gitu. Kecukupan airnya maksimal. Iya. Itu akan menjamin produksi buah yang sangat tinggi. Ya. Jadi kanal-kanal tadi itu sangat mendukung sekali ya, Pak ya? Ya. Nah, gini dari Pak Jeffrey, Pak, pertanyaannya. Untuk beli bibit kelapa Pandanwangi di Cianjur, Jawa Barat, gimana ya? Kalau di Cianjur, Jawa Barat sudah ada kah, Pak? Belum ada, Bu. Belum ada. Kita ke Jawa belum. Ya, ke Jawa paling kita pakai reser ya. Oh, yang dari Jakarta ya, Pak ya? Yang dari Jakarta atau dari Semarang juga ada Semarang. Ya. Ya, baik. Nanti apabila Bapak dan Ibu memberikan info lebih lanjut terkait bibit, nanti bisa japri ke saya ya, atau mungkin bisa diskusi di grup yang sudah kami share di diskusi kelapa itu ya, yang sudah kami share di kolom chat. Ya, dan juga silakan untuk Bapak Ibu sekalian bisa mengisi link absensinya yang sudah kami share di kolom chat ya. Sebelum ditutup, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan lagi. Saya persilahkan Bapak dan Ibu. Ya, nanti akan kami share lagi Pak Jeffrey ya. Baik, Pak Jeffrey, sebelum ditutup mungkin ada closing statement-nya ya, Pak ya. Silakan mungkin untuk Bapak dan Ibu apabila ada yang tertarik ya dengan pembudidayaan kelapa gijah Pandanwangi ini. Silakan Pak Jasman. Ya, kalau saya ya selama berkunjung di Kelapa Pandanwangi Sumatera Utara, ya mudah-mudahan ini menjadi inspirasi baru untuk kita kembangkan di seluruh Indonesia. Secara pribadi saya mau bilang kalau kelapa ini sangat menguntungkan dan masih sangat dibutuhkan ke depannya. Karena untuk saat ini produksi kelapa itu sudah stagnan. Kalau di negara-negara lain itu sudah stagnan. Tidak akan ada perkembangan yang sangat tinggi lagi untuk produksi mereka karena keterbatasan lahannya mereka. Tapi kalau untuk di Indonesia mungkin masih sangat terbuka lebar ya. Masih sangat terbuka lebar untuk perluasan untuk kelapa ini dan terutama khususnya kelapa Pandanwangi. Dan untuk kelapa Pandanwangi sekarang ini sangat banyak. Selain potensi ekspornya yang sangat masih belum terpenuhi oleh negara-negara lain, jadi masih membuka peluang untuk kita bisa produksi setinggi-tingginya dan mengekspor ini ke luar. Dan tinggal yang kita pikirkan saat ini untuk turunan-turunan selanjutnya agar kita bisa mengejar ketertinggalan kita dari Thailand ataupun negara-negara lain untuk turunan-turunan kelapa eksotik seperti ini. Karena mereka selalu berinovasi dengan teknologi yang mereka miliki itu untuk membuat kelapa muda itu semakin disukai di luar, baik itu turis ataupun mereka ekspor keluar. Itu jadi mereka punya ciri khas untuk membuat itu jadi soft drink atau menjadi cara kupas mereka itu berbeda dari kelapa-kelapa yang ada
di kita gitu. Jadi ya selamat mencoba, dan untuk selanjutnya kita siap untuk membantu sharing-sharing ataupun apa ataupun eh, eh, untuk cara-cara budidaya yang kita miliki dengan pekebun-pekebun baru yang ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa saling bertukar teknologi dan bisa saling memajukan antara daerah kami dengan daerah di mana bapak-bapak dan ibu-ibu memulai membudidayakan kelapa gitu. Dan kita siap membantu, dan kita akan berikan tanpa batasan yang kita tahu gitu. Dan kita sama-sama memajukan perkelapaan di Indonesia. Ya, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Jasman Silitonga ya. Sangat luar biasa sekali tentunya materi yang sudah disampaikan Pak Jasman ya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah acara kita yang sangat luar biasa, kunjungan online ya, dengan judul mengunjungi kebun kelapa Pandanwangi ya. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kami yang sangat luar biasa, Pak Jasman Silitonga. Terima kasih juga kepada Pak Indra yang sudah menemani sampai akhir, serta Bapak dan Ibu seluruh peserta yang hadir. Dan semoga acara kita pada siang hari ini bermanfaat dan menimbulkan kolaborasi dari para pelaku usaha. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan sebelum ditutup mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Kami tim Gamal Institut izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Jasman.